Jika ada seseorang yang berhasil menciptakan sebuah karya, maka ia akan diberikan sebuah hak secara eksklusif selama jangka waktu tertentu atas ciptaan atau kreasi yang dihasilkan dari buah pikirannya sendiri. Hak itulah yang kita kenal dengan sebutan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada hak cipta, dan yang kedua ada hak kekayaan industri. Nah, di video ini kami akan memperjelas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai hak kekayaan industri. Definisi dari hak kekayaan industri ini adalah hak eksklusif yang dimiliki seseorang setelah melakukan pendaftaran sehingga memungkinkan pemiliknya untuk melindungi produk, tanda, invensi, desain, dan sejenisnya secara hukum. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang lain menggunakan tanda, invensi, atau desain yang telah dibuat atau diciptakan oleh orang tersebut. Hak kekayaan industri ini dianggap sebagai aset oleh perusahaan karena pemegang hak eksklusif dapat memberikan lisensi untuk penggunaan aset yang dimilikinya dan memperoleh sejumlah royalti sebagai imbalannya. Dengan arti kata lain, hak kekayaan industri ini bisa diperjualbelikan ke orang lain atas penggunaan aset yang diberikan dengan timbal balik berupa imbalan dalam bentuk apapun sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hak kekayaan industri ini pun terbagi beberapa jenis. Ada paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau bisa memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya. Dalam hak paten, objek yang dilindungi disebut dengan invensi. Invensi ini merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi, bisa berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk ataupun proses. Nah, untuk mengajukan permohonan pendaftaran paten dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya secara elektronik melalui laman yang sudah tertera di layar. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi formulir dan memberikan data pendukung serta dokumen lainnya yang juga berkaitan dengan invensi. Jika permohonan paten disetujui, Menteri melalui DJKI akan menerbitkan sertifikat paten. Nah, untuk jangka waktu perlindungan atas paten berlaku selama 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Setelah jangka waktu perlindungan berakhir, maka hak paten tidak dapat diperpanjang dan invensi tersebut menjadi milik umum. Apabila sudah menjadi milik umum, maka pihak lain juga dapat menggunakan paten tersebut. Sebagai contoh, Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo mempatenkan hasil penemuannya yaitu berupa fondasi cakar ayam selama jangka waktu 20 tahun. Selama jangka waktu tersebut belum habis, maka tidak boleh pihak lain menggunakan fondasi cakar ayam tersebut tanpa izin dari Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo. Namun, apabila masa 20 tahun tersebut sudah habis, maka pihak lain bisa menggunakan fondasi cakar ayam tersebut karena penemuan tersebut sudah dianggap menjadi milik umum. Hak kekayaan industri yang kedua adalah merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Sama seperti hak paten tadi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya secara elektronik melalui laman yang tertera di layar, ataupun non-elektronik dengan datang langsung ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan dilakukan dengan mencantumkan tanggal permohonan, identitas pemohon, identitas dari merek yang akan didaftarkan, serta kelas barang atau jasa beserta uraian jenis barang atau jenis jasa. Pemohon juga harus melampirkan label merek dan bukti pembayaran biaya.
Setelah itu, DJKI akan melakukan pemeriksaan administrasi dan substantif. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka DJHKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri akan mendaftarkan merek tersebut. Setelah didaftarkan, sertifikat merek akan diterbitkan. Untuk merek yang sudah didaftarkan tadi akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan apabila habis bisa diperpanjang. Dengan artian, apabila jangka waktu dari merek tersebut belum habis, maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Apabila ada pihak yang menggunakan, si pemilik merek dapat membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Sebagai contoh, PT Indofood mendaftarkan merek Citato ke DJKI dan sertifikat pun diterbitkan. Selama jangka waktu dari sertifikat tersebut belum habis, maka tidak ada pihak yang boleh memakai merek Citato tersebut. Yang selanjutnya ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, ataupun gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, ataupun kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri ini memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, ataupun mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hak desain industri ini memiliki jangka waktu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sama dengan paten dan merek, permohonan pendaftaran desain industri dapat dilakukan melalui laman sebagai berikut. Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan contoh fisik, gambar, foto, dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, dan surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik si pendesain. Sebagai contoh, perusahaan Apple memproduksi iPhone X dengan bentuk yang sedemikian rupa. Produk iPhone X ini pun didaftarkan untuk mendapatkan hak desain industri. Selama jangka waktu tersebut, tidak boleh ada pihak lain yang meniru bentuk dari iPhone X tersebut. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi yang dimaksud meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, ataupun informasi lainnya. Berbeda dengan jenis hak kekayaan industri lainnya yang perlu didaftarkan di DJKI, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan ataupun diumumkan untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, jika pemilik rahasia dagang melakukan pengalihan hak rahasia dagang ataupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, maka pengalihan dan perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan di DJKI. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengunjungi laman yang tertera. Sebagai contoh, KFC pasti memiliki resep dalam pembuatan ayam KFC-nya. Nah, resep tersebutlah yang disebut dengan rahasia dagang. Rahasia ini tidak perlu dibocorkan ke pihak lainnya, karena ini merupakan hak kekayaan yang harus disimpan sendiri oleh pihak KFC. Yang terakhir ada desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan suatu produk yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
DTLST dapat didaftarkan dan dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan pada saat DTLST tersebut dibuat bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. DTLST yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu telah berakhir. Untuk memperoleh hak tersebut, pemohon atau kuasanya dapat melakukan pendaftaran melalui laman yang tertera. Setelah mengisi formulir permohonan, pemohon atau kuasanya juga harus melampirkan salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya, surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial, dan apabila permohonan tersebut telah dipenuhi, DJKI akan menerbitkan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu. Sebagai contoh, Honda dan Yamaha pasti memiliki komponen LST yang berbeda di dalam produknya masing-masing. Maka dari itu, Honda tidak boleh memakai komponen DTLST milik dari Yamaha. Begitupun sebaliknya, Yamaha tidak boleh memakai komponen DTLST milik Honda.